dengan iman yang sungguh kepadamu Tuhan, kami datang menaikkan syukur, memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang setia, tetap menyertai sepanjang kehidupan. Ketika hari-hari yang terlewati, hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Sebab tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Seizin-Mu Tuhan, hidup ini pun diwarnai dengan berbagai kesaksian iman tentang keagungan kasih dan kuasa. Terpujilah Allah yang tetap merahmati di dalam kekuatan dan pengharapan. Ketika hari ini pun kami menyaksikan keagungan kasih Tuhan dalam pekerjaan tangan Tuhan sendiri. Anak-anak-Mu telah dimeteraikan dalam sakramen baptisan yang kudus. Anasea Novembrian Nilahi, juga saudara kekasih kami Rizky Maka kedua. Semua ini terjadi karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami. Saat ini kami pun semua akan membaca dan mendengarkan firman. Lingkupi terus semua kami Bapa, di dalam kasih dan kuasa-Mu yang terus membentuk kami dan menjadikan setiap pribadi kami semakin teguh, kokoh kuat menghadapi dan melewati berbagai proses bentukan Tuhan dengan cara Tuhan dan bukan manusia. Karena itu, di hadapan-Mu kami pun semua berserah ya Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan ketika kami pun umat-Mu tidak saja mau mendengarkan firman-Mu, tapi menjadi orang yang tetap setia melakukan kehendak. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan sedia menyambut sabda-Mu kekal dan benar. Amin. Ayub pasal 23, bagian perikop bacaan bersama minggu pertama bulan Oktober ini. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai dengan 15. Ayub pasal 23 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan membaca bagian Alkitab ini, Bu Bapak Jemaat Tuhan juga mengikutinya.
Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kesan saudara saat membaca 15 ayat bagian firman Tuhan tadi? Mari bersama kita mau mengerti, memahami tuntunan Allah melalui kuasa firman. Penderitaan ataupun masalah yang dialami oleh seseorang secara garis besar itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, iblis. Iblis adalah penyebab utama karena ia adalah musuh terbesar manusia.
ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Faktor kedua, ketidaktaatan. Alkitab menyatakan bahwa setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 2 kata firman, dosa itu selalu mendatangkan akibat dan konsekuensi. Dan yang ketiga, proses. Penderitaan atau masalah terkadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup seseorang karena dia sedang menguji, membentuk, mendewasakan dan memurnikan kualitas hidupnya agar semakin bertekun kepadanya. Ayub adalah nama seorang anak laki-laki yang berasal dari tanah Uz. Itu ada di catatan pasal pertama Ayub 1 ayat 1. Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan mencatat dalam Ayub 8 ayat 1, Allah berfirman, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Artinya Allah melihat dan memperhatikan kehidupan Ayub yang tidak bercela itu, sehingga Ayub mendapat tempat di hati Allah. Dalam kitab Ayub dicatat pasal 1 dan pasal 2 ada 2 kali Ayub mengalami pergumulan yang besar. Akan tetapi pergumulan itu tidak meruntuhkan imannya kepada Ayub 1 ayat 13 sampai 19, ia kehilangan pegawainya, ia kehilangan ternak, serta yang paling memilukan, seketika itu juga Ayub mengalami duka cita atas bencana yang menimpa anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Kedua, pergumulan. Ayub munculnya bara atau bisul di sekujur tubuhnya. Ayub 2 ayat 7. Orang boleh bayangkan kira apa kaki. Bukan cuma gatal, perih lagi. Apa yang bisa bertahan kalau gatal? Yang tidak mau gatal. Kalau gatal itu sudah digaruk, keluar semua DP. Barang yang tidak enak. Akhirnya, tahu ya, bisa busuk. Ayub kalau
Dan dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, Bapak Saudaraku, berisi pembelaan diri Ayub disampaikan kepada Elifas orang Teman. Itu di pasal sebelumnya, Ayub 22 ayat 1. Dalam percakapannya Ayub menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, termasuk beberapa kalimat-kalimat protes. Keluhan pertama yang disampaikan Ayub ialah tidak ada kesempatan untuk berdiri berhadapan muka dengan Tuhan sehingga dapat berkeluh kesah dengan langsung. Ayat 3 kata firman-Nya, semoga aku mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Hal ini menurut Ayub dipandang penting karena ia hendak bermaksud juga untuk mempertanyakan alasan-alasan Allah mengapa sampai menimpakan segala pergumulan itu kepadanya. Apa hak Ayub dia meminta keadilan pada Sang Maha Adil itu, yakni Tuhan? Sebab pada akhirnya ketika Allah menjawab Ayub secara pribadi di pasal selanjutnya ya 38 sampai 41 kitab Ayub, Ayub tidak dapat membuka mulut dan menjawab Allah. Dan di dalam bacaan kita tadi pasal 23, dari kisah seorang yang jujur saleh, hidupnya takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Asito harus menghadapi pergumulan. Ya. Nah, bagaimana sebaliknya? Di awal tadi ada 3 proses, 3 faktor. Mari Ibu Bapak kita rileks sejenak, tarik nafas. Jika sampai saat ini saya dan saudara kita menghadapi berbagai pergumulan, penderitaan dan masalah, apakah Tuhan itu tidak adil dan tidak setia pada kita? Apakah Tuhan ada atau tidak ada? Semua kita ibarat emas masuk ke dalam peleburan api untuk semakin dimurnikan oleh Allah. Amin Ibu Bapak Saudara. Amin. Masing-masing orang punya pergumulannya. Masing-masing rumah tangga punya pergumulannya. Persekutuan hidup umat Tuhan pun juga tidak pernah sepi dari namanya pergumulan, tantangan, dan masalah. Saya tidak bermaksud membandingkan saya dengan siapa, tapi
Ini fakta tentang kehidupan orang yang takut akan Tuhan, kehidupan orang yang setia, saleh, jujur, tidak melakukan kejahatan, tapi menghadapi pergumulan yang bertubi. Firman Allah yang kita renungkan saat ini memberkatakan kepada kita bahwa dengan hikmat yang dari Allah, ingat bacaan lalu, mencari hikmat Allah ya. Sebab kata Salomo dalam pembacaan Amsal yang lalu, kata bodoh di kitab itu bukan secara ilmu pengetahuan, tapi orang yang sudah tahu benar tentang firman Allah, tapi dia tidak melakukan. Tahu bahwa ini tahu tatahino sumamu, tapi tidak mau melakukan. Hikmat yang dari Allah itu murni, membantu kita umatnya, memproses saya dan ibu bapak saudara-saudaraku untuk memandang segala derita pergumulan sebagai bagian dari kenyataan dalam hidup ini, dan tidak ada satupun yang bisa berhindar dari hal itu. Tapi bagaimanakah kita menghadapi pergumulan-pergumulan itu? Kita tetap bertahan, bersabar, bertambah teguh, kuat iman, menantikan pertolongan Tuhan, bersabar untuk menerima kenyataan hidup yang sedang terjadi sebagai proses dari Allah, sambil percaya dengan sungguh bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Daripada ada manusia senusana lain, so tahu biasa yang mau persalahkan Tuhan. Menurut Tuhan kurang adil, kurang patuh. Ayub yakin dirinya tidak bersalah. Ia berkata, kakiku mengikuti jejaknya dan perintahnya tidak pernah dilanggar. Ayat 11 sampai 12. Ayub mempertanyakan mengapa ketika dirinya saleh, jujur dan taat pada perintah Tuhan, justru pergumulan dan kemalangan yang dialaminya. Bukankah ada pemahaman kita sebagai manusia, seharusnya ketika orang yang berbuat baik, ia juga akan menerima kebaikan. Kuncinya cuma satu. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu respon orang mau berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan, bukan supaya orang ini selamat, tetapi kita telah diselamatkan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Maka hiduplah sesuai dengan apa yang engkau percaya dan yakini. Jadi sebagai tindakan iman yang nyata, karena ternyata siapapun
dia tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan, masalah, dan tantangan dalam kehidupan. Cuma bagaimana orang sekali lagi menyikapi dengan arif dan bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang berhikmat, tahu melihat ya tentang apa yang sedang dialami sebenarnya di kehidupan, dan juga tetap berpasrah diri kepada Allah sambil mengikuti jejaknya, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Lihatlah ibu bapak saudaraku, setelah melewati proses hidup yang begitu menyakitkan, pada akhirnya ada berkat yang luar biasa. Hidup Ayub dipulihkan oleh Bapak saudara-saudaraku. Jika saat ini saudara dan saya mengalami proses dari Tuhan, bagaimanakah hati kita? Kita manusiawi, kawe masing keren karena sesuai daun keluhan. Ada manusia seperti itu, menghadapi satu pergumulan, baru satu DP pengeluhan, so 10, tambah lagi pergumulan yang lain, lipat lagi 10, so 20, no itu yo. Kalau dalam 1 bulan pun DP pergumulan ada 10, coba lihat berapa kali lipat itu, sangat besar. Dalam menghadapi kenyataan hidup, tetaplah miliki hati yang terpaut erat dengan Tuhan. Amin. Amin. Hati yang senantiasa mau mendekatkan diri dan kehidupan ini kepada Tuhan. Jangan sebanyak pergumulan justru menjauhkan diri dari, kata Paulus, persekutuan ibadah. Hari ini Bapak saudaraku, ada saudara kekasih kita, Rizky Makabubuah, yang kurang lebih 3 bulan lalu dia telah mengakui tidak ada pasangan dari siapapun, menjadi pengikut Yesus, mengimani, hidup percaya dengan sungguh. Saya katakan di penggembalaan, menjadi orang Kristen itu lalu sesalkan penderitaan pun terus menjadi bagian dalam hidup. Rizky tetap menjadi anak muda yang melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Setia melayani Tuhan. Dia ada di tengah-tengah persekutuan keluarga, kelompok pelayanan Tuhan. Orang-orang sekitarnya sebagai orang tua dalam tanggung jawab iman. Baik Rizky yang sudah dewasa juga anak kekasih saya yang masih kecil. Hidup yang dianugerahkan Tuhan ini harus diresponi dengan semua apa yang Tuhan percayakan dalam tanggung jawab yang diwujud nyatakan dengan tetap berpedoman pada
pegangan hidup kebenaran firman Tuhan. 1,5 jam orang akan laksanakan penggembalaan. Mungkin ada yang kurang apa yang saya sampaikan. Saya percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Ya? Hari ini juga ketika bacaan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di kehidupan saya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ketika hidupmu hari kemarin sampai hari ini menghadapi pergumulan oleh karena godaan iblis. Tidak ada orang percaya belum siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada. Ada tuh pujian rohani. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Setiap kali kita baca firman, renungkan sabda Allah. Dari sinilah kita dibentuk oleh Allah. Dan tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Pergumulan boleh ada. Bahasa keren di FB, semangat, jangan menyerah, jangan pantang mundur, terlebih lagi lari, tinggalkan pegangan hidup. Jangan. Sebab ternyata Allah itu pun tetap setia. Dalam prosesnya Tuhan, kita bersyukur bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Hari ini menatap hari esok, Allah punya rencana indah untuk saya, untuk ibu bapak saudaraku, untuk setiap keluarga pun jemaat Tuhan. Karena itu buka hatimu, terima setiap apa yang diproses oleh Allah dalam kehidupan ini. Karena dari situlah kita dibersihkan, dimurnikan, diuji apakah kualitas iman kita. Itu benar-benar di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya juga menjadi kesaksian yang saling memberkati dalam kehidupan bersama. Bersyukurlah jika engkau menemui pergumulan dalam hidup ini. Bertahanlah, kuatkan hati. Sebab bila kita mampu melewati proses ini dengan baik, janji Tuhan pasti digenapi dalam proses hidup kita. Sentai kawera mau paling menapene pergumulan suka bawia ini. Ini hidupku, hidup jemaat Tuhan, hidup saudara-saudaraku sekalian, persekutuan rumah Tuhan di Gemis Jemaat Eklesia Tamu. Sesuka hati Tuhan, siap menerima proses dalam hidup ini. Asal menjadi orang-orang yang benar, taat, saleh, jujur, setia, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Dia. Sebab kata firman Tuhan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya
seperti emas. Tidak ada emas yang langsung jadi murni. Selalu dalam proses dibentuk, dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan. Silakan berjabatan tangan sebelah kiri dan kanan saudara. Jika pernah berbuat, berkata, menyakiti hati sesama, itu juga kan menyakiti hati Tuhan. Jabatan tangan semakin mempererat tali kasih persaudaraan di antara kita. Bahwa orang di sebelah kiri kita, siapapun yang berjumpa ketika kita jabat tangan, itu bertanda bahwa kita punya komitmen iman bersama, berjalan bersama. Ada 2 bacaan ketika diminta untuk mempersiapkan dalam rangka ibadah sepekan. Ibu Bapak baca firman Tuhan juga dengan 2 teman pendeta yang mengemaskan itu ketika ada persekutuan ibadah dalam rangka menyambut 66 tahun demi jemaat Eklesia tahunan. Jadilah pembaca dan pelaku firman yang setia. Muliakanlah Tuhan lewat hidup kita dan semua apa yang telah Tuhan berkati dalam hidup ini. Sebab kadang godaan iblis lebih besar. Kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri, tidak taat dan tidak setia melakukan kehendak Tuhan. Mari jadi alat kebenarannya. Tema yang diangkat oleh panitia perayaan 66 tahun Kemis Jemaat Eklesia tahun. Jadi alat kebenaran Tuhan berarti berbuat baik seturut mau Tuhan, melakoni dalam setiap karya hidup kita semakin berkenan pada Tuhan dan juga sesama kita. Apa yang tak terpikirkan itu yang Tuhan sediakan. Kalau berproses hidup ini dengan Tuhan, dinyatakan lulus murni oleh Tuhan. Dan biarlah setiap kita semakin bertambah teguh, kuat di dalam iman pada Tuhan. Tuhan tahu jika hari yang terlewati itu bukan karena kita, semua dalam tuntunan Tuhan. Kita mau terus melangkah berjalan ke depan, dan Tuhan di depan kita, bersama kita, setia di setiap musim kehidupan ini. Terpujilah Allah dalam firman. Amin.